Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita mau uji dua buah spray wax lokal yang berbasis water base yang lumayan banyak di request, yaitu Hypergloss dari Coating Factory. Dengan tagline-nya yaitu Extreme Gloss, More Filler, dan Super Slickness. Apakah produk ini sanggup antar performa yang baik juga, atau setidaknya improve gloss dari X5 ataupun graphene detailer yang terasa biasa saja? Kita akan buktikan saja nanti ya. Seperti biasa, nggak seru pengujian kalau hanya satu produk saja. Kita bandingkan biar seru, biar ada perbandingan performa, yaitu Silonic, produk dari Brooklyn. Bentuk botolnya sih biasa aja dengan sprayer yang kadang cepat rusak kalau dipakai di oil base, tapi karena ini water base, jadi kecil kemungkinan bakal rusak sprayernya. Tipe sprayer kayak gini biasanya semprotannya berkabut ya kalau disuruh semprot air. Mungkin sebaiknya sih semprot langsung ke lap aja biar nggak terlalu boros dan menyebar kemana-mana. Dengan beberapa keterangan di samping label botolnya yang tertulis ceramic spray coating. Mungkin ini berbasis SiO2 kayak Sonex yang kemarin kita uji. Oke, kita cukupkan saja intronya, kita langsung ke pengujian. Kalau kita mau pakai LS, dibiasakan dikocok dulu dengan agak lama ya, biar formulanya tercampur secara sempurna. Sebetulnya kedua produk ini sudah termasuk sangat mudah ya, jauh lah dibandingkan dengan oil base yang telat dikit bisa bikin kita serasa di gym. Karena baik Hypergloss maupun Silonic sangat mudah pemakaiannya, tinggal spray and wipe saja. Paling Hypergloss aja sih yang agak kesat ya, sedikit tacky. Karena menurut CF disebabkan oleh kandungan filler yang lebih banyak, bikin Hypergloss sedikit kesat dan sedikit rentan smearing sih. Tapi smearingnya water base mudah ya, tinggal di wipe ringan saja sudah langsung hilang itu smearingnya. Untuk Silonic sih udah gak bisa komplain lagi karena sudah sangat mudah, hampir tidak ada resiko apapun asalkan menggunakannya di tempat yang teduh. Lanjutkan ke pengujian daya slickness, kita uji seberapa licin hasil kedua LSP ini, dan akhirnya hasilnya bisa dilihat sendiri ya. Keduanya sangat tipis ya perbedaannya, bisa photo finish ini. Kalau hanya diraba tangan tidak akan terasa sama sekali ya perbedaannya. Saking beda tipisnya, saya harus edit videonya buat start bareng. Karena terlalu sedikit ya perbedaan di antara keduanya, yang dimana Coating Factory Hypergloss unggul sangat tipis di sini. Next ke pengujian gloss, seperti biasa saya ingatkan terus di sini, pengujian gloss di sini hasil gloss pada cat yang telah dipoles sebelumnya menggunakan kompon dan busa yang sama, dan diatur sedemikian rupa agar gloss awal tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini yang termasuk ribet karena kadang jauh bedanya, jadi baik dipoles lagi dari awal menggunakan kompon yang high cut yang dilanjutkan ke medium polish lagi. Tidak lupa pakai IPA wipe down atau eraser, yang saya pakai yaitu Meguiar M122 buat membantu menghilangkan residu kompon dengan tuntas biar sealant bisa bonding sempurna dan dapat gloss secara maksimal. Akhirnya setelah curing time selama 1-3 hari, hasilnya diborong habis oleh Silonic dari Brooklyn dengan selisih yang jauh. Nilai glossnya termasuk sangat baik ya untuk sebuah LSP asli lokal. Hypergloss yang sudah banyak improve dari X5 ataupun graphene detailer pun keteteran, gak bisa menyamai efek glossnya dari Hypergloss. Tidak segloss generasi terbaru LSP dari CF, yaitu graphene emulsion yang kita uji kemarin. Mungkin nanti versi improve formulanya bakal diinjek formula generasi terbaru graphene emulsion juga. Untuk Silonic pun improve jauh sekali dari generasi awalnya dengan tampilan clear look glossy-nya yang layaknya sebuah top coat, termasuk deep ya, walaupun tidak sedip CSG atau USD. Tampilannya nggak kayak Flamingo spray coating ataupun reload, kayaknya lebih dekat ke BSD atau power lock-nya dari Menzerna ya untuk tampilan looks-nya untuk Silonic generasi terbaru ini. Oke, karena Silonic dapat nilai JU-nya menarik dan lebih dekat ke top coat, bikin saya penasaran uji singkat di satu panel saja. Bagaimana kalau kita apply ke panel yang almost perfect? Kita cobain ke satu panel yang sudah saya poles 2 step di soft pen sticky black, yang diawali dengan Meguiar 110 yang dilanjutkan pakai Carpro Reflect biar bening kayak kaca, yang bakal bikin struggle banyak LSP. Dan akhirnya kita bisa dapat bagaimana kedua LSP ini ketika habis curing time
Si Silonic ini akhirnya bisa tembus 100 GU juga. Luar biasa, akhirnya ada LSP lokal beneran yang bisa tembus 100 GU di pengujian saya. Untuk Hypergloss sudah improve jauh ya dari X5 ataupun Graphene Detailer. Soalnya di sini nggak dapat minus walaupun menggunakan finishing polish. Kemudian lanjutkan, nggak adil kalau diuji panel yang almost perfect. Bagaimana kalau kita uji di panel yang babak belur, swirl parah, dan hazing pula? Kayaknya kebangetan sih kalau teman-teman pakai LSP di kondisi busuk yang kayak gini tanpa menggunakan light polish terlebih dahulu. Tapi karena Hypergloss ini kasih tagline more filler, jadi kita uji aja di sini untuk menguji kemampuan masking swirlnya. Tapi emang bukan levelnya kit original, liquid, paste, atau oil base ya. Karena terlihat di sini nggak bisa menyamarkan hazingnya. Sebaiknya teman-teman jangan berharap banyak juga untuk spray wax water base untuk menghandle kondisi cat yang busuk ini. Tapi untuk ukuran water base hasil si Hypergloss sudah termasuk bagus ya kalau urusan masking swirl. Dan kita ukur menggunakan gloss meter pun si Hypergloss dapat nilai GU yang lebih baik dibandingkan dengan Silonic di pengujian panel yang busuk ini. Sedangkan untuk Silonic yang lebih dekat ke top coat termasuk bagus ya, nggak bisa dibilang jelek juga. Karena untuk sebuah LSP high gloss, Silonic dapat perform sewajarnya di pengujian uji LSP di panel yang busuk ini, karena lumayan banyak juga ya masking swirlnya. Kemudian kita lanjutkan ke heat resistant, bagaimana kinerja keduanya. Akhirnya untuk keduanya tahan terhadap suhu sampai 100 derajat ya, tidak terlihat ada penurunan performa efek daun talasnya di sini. Jadi keduanya imbang karena termasuk LSP yang tahan terhadap suhu yang tinggi. Kita lanjutkan ke pengujian efek daun talas, bisa disimak aja teman-teman. Saya sih udah susah lihatnya karena keduanya hampir-hampir mirip ya. Perbedaannya sangat tipis. Hypergloss termasuk cukup baik water repellentnya, walaupun bukan levelnya X5 ataupun Graphene Detailer. Water seatingnya pun terbilang biasa aja, tidak turun secara tepat, tapi masih tahap wajar. Untuk Silonic pun terlihat mirip-mirip ya dengan Hypergloss. Water repellentnya terlihat sedikit lebih baik, cuma si water seatingnya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Hypergloss. Dengan plus minusnya beda sedikit gini, jadi susah menentukan siapa yang lebih baik di sini. Tapi setelah uji-uji lagi, semprot sana sini di panel vertikal maupun horizontal, si CF dengan Hypergloss-nya memenangi segmen hidrofobik dengan selisih yang sangat tipis. Kita lanjutkan ke pengujian daya tahan cuci atau deterjen proof. Kita uji sampai 15 kali cuci berturut-turut. Di sini juga bakal kelihatan daya self cleaningnya kedua LSP ini dalam menolak sabun dan lainnya. Untuk hasilnya terlihat keduanya sih biasa saja, ketika proses pencucian pun tidak menggairahkan karena terlihat kurang menarik kayak BSD, bahkan NC sekalipun bisa lebih baik di sini. Self cleaningnya tergolong pas-pasan, tapi tidak seburuk Flamingo coating film yang diuji di sini sebelumnya. Ada yang saya percepat videonya sampai 4 kali, yaitu di uji cuci kedua sampai ke 14 biar tidak terlalu lama dan membuat video ini kepanjangan. Untuk hasil pengujian di sini emang ya jangan berharap banyak juga ke LSP high gloss water base, apalagi si Hypergloss yang ditanam lebih banyak fillernya. Jadi biasanya karakteristiknya kurang lebih kayak gini, pasti ada plus minus. LSP high gloss biasanya ya kurang durable, sedangkan LSP yang sangat durable biasanya glossnya biasa saja. Jadi moga-moga teman bisa bijak dan pilih wax atau sealant sesuai dengan kebutuhan. Back to topic, untuk Hypergloss sih kayaknya sedikit lebih lemah ya di pengujian deterjen ini, karena dari awal sampai akhir pun terlihat si Silonic sedikit lebih baik dalam menurunkan dan menolak air ketika proses pencucian. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh ya, alias sangat tipis. Mungkin di real world durability sih nggak akan terlalu kelihatan sama sekali. Tapi menarik ya, biasanya LSP high gloss kayak Silonic bakal kalah ketika diuji cuci. Ini sebaliknya malah bisa unggul tipis di pengujian kali ini.
Oke, sebetulnya udah very weak sih, tapi tanggung kita lanjutkan ke pengujian kimia. Kita coba semprotkan water spot remover terlebih dahulu. Karena ini LSP high gloss, kita nggak akan uji ekstrim kayak kemarin. Kita tunggunya hanya sekitar 5 menitan saja, lebih dikit paling ya. Setelah kita bilas, kedua LSP tersebut mulai sedikit membaik karena mungkin terbantu terangkat residu sampo ya oleh HF dari water spot remover. Keduanya terlihat mulai muncul lagi efek daun talasnya, tapi Silonic lebih cepat menurunkan air dibandingkan dengan Hypergloss yang terlihat masih lemot. Lanjutkan kita semprot pakai EPC dan akan kita diamkan juga selama 5 menitan. Terlihat Hypergloss balik lemot lagi water sheetingnya. Ternyata penggunaan EPC berpengaruh banyak di sini karena jadi balik lagi lemot kemampuan di Hypergloss. Untuk Silonic juga terpengaruh cukup banyak, tapi tidak separah impactnya kayak kepunyaan si Hypergloss karena daya tolak airnya dirasa masih cukup cepat ya si Silonic ini. Kita lanjutkan semprot degreaser heavy duty. Kita tunggu 5 menitan juga. Setelah kita bilas sudah kelihatan ya di sini keduanya hampir flat. Hypergloss akhirnya finish di sini sudah hampir flat. Sudah sangat lemot, turun airnya pun sudah sangat lama karena airnya sudah nyangkut parah ya dan tidak bergerak lagi. Sedangkan untuk Silonic pun sudah terasa banyak sekali impactnya. Hanya saja sedikit lebih baik ya di sini karena Silonic hampir dapat menurunkan air seluruhnya walaupun dengan kecepatan yang rendah. Dan bagian yang flatnya pun jauh lebih sedikit dibandingkan kepunyaan Hypergloss yang lebih lebar flat airnya. Oke, kita cuci saja dengan Carpro Reset, siapa tahu ini hanya residu saja. Setelah kita cuci dan bilas, tetap akhirnya tidak jauh berbeda. Si Hypergloss masih nyangkut dan lebih lama dibandingkan dengan Brooklyn Silonic. Dibilas lama dan ditunggu beberapa saat pun tidak ada perbedaan berarti, menandakan sudah melemah ya proteksi keduanya. Hanya saja kepunyaan CF lebih lemah di sini karena nyangkut dan air flatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kepunyaan Silonic. Bisa dilihat langsung saja ya teman-teman, hampir tidak ada pergerakan sama sekali, sudah hampir dead flat. Air menurun karena gravitasi saja. Saya kasih kesimpulan singkat saja, karena ini belum usai untuk si Silonic ini, karena bakal kita adu lagi dengan high gloss top coat lainnya. Kesimpulan singkatnya sih, CF Hypergloss udah improve jauh dibandingkan X5 atau Graphene Detailer. Hanya saja tetap durability X5 ataupun Graphene Detailer jauh di atas Hypergloss tadi. Jadi menurut saya Hypergloss sendiri lebih cocok buat all around performa yang cukup bagus, terutama untuk teman-teman yang kondisi mobilnya low heavy swirl parah. CF Hypergloss lebih cocok di sini. Sedangkan yang butuh top coat, misalnya buat boost gloss LSP yang kita uji kemarin, dimana keduanya dapat efek glossy yang sangat tinggi, sangat cocok pakai si Silonic ini ya. Karena bakal dengan mudah boost gloss kedua LSP macam Flamingo coating film ataupun CF-nya Graphene Emulsion. Walaupun si Silonic ini termasuk top coat dengan high gloss, bukan berarti daya tahannya buruk. Justru sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan Hypergloss. Untuk minusnya, keduanya bisa dibilang mempunyai kelemahan yang sama, yaitu efek daun talas dan self cleaningnya yang tergolong pas-pasan. Baik, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di pengujian berikutnya. Maafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih.